Berhenti sebentar. Kalau kamu sedang sendirian, pastikan volume tidak terlalu besar. Karena cerita ini bukan sekadar kisah rumah kosong. Ini tentang rumah yang pernah menjadi jalan pintas menuju kekayaan. Dan setelah ditinggalkan, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Catnya mengelupas. Pintunya selalu terkunci rapat. Namun, setiap malam, lampu terasnya sering menyala sendiri. Warga sekitar sudah terbiasa. Mereka tahu rumah itu bukan rumah biasa. Dulu, rumah itu milik seseorang yang tiba-tiba kaya. Mobilnya berganti-ganti. Usahanya selalu lancar. Tapi, tak ada yang tahu apa pekerjaannya. Sejak pemiliknya meninggal, rumah itu ditinggalkan. Tidak dijual, tidak dihuni. Seolah ada sesuatu yang masih tertinggal. Suatu malam, seorang pemuda memberanikan diri masuk. Katanya hanya ingin membuktikan cerita warga. Begitu pintu dibuka, udara di dalam terasa berat, sunyi, namun tidak terasa kosong. Di ruang tengah, ada satu bagian yang berbeda. Lantainya lebih bersih, seperti sering digunakan. Di tengah ruangan, terlihat bekas lingkaran samar. Tidak jelas apa fungsinya, tapi membuat perasaan tidak tenang. Pemuda itu mulai gelisah. Napasnya terasa pendek, langkah kakinya berat. Lalu terdengar suara pelan. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, hanya desahan panjang dari arah sudut rumah. Lampu senter mulai meredup, padahal baru digunakan. Bayangan di dinding bergerak pelan, tidak mengikuti arah cahaya. Rasa takut datang tiba-tiba. Pemuda itu berbalik pergi, namun jarak ke pintu terasa lebih jauh. Rumah itu seperti memanjang. Saat akhirnya berhasil keluar, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia berjanji tidak akan kembali. Sejak malam itu, ia sering sakit tanpa sebab. Dan hampir setiap malam, mimpi tentang rumah tersebut. Warga sekitar percaya, rumah bekas pesugihan tidak pernah benar-benar kosong. Yang tertinggal bukan kekayaan, melainkan janji dan sesuatu yang masih menunggu janji itu ditepati. Karena tidak semua harta datang tanpa harga, dan tidak semua rumah hanya berisi dinding dan atap. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa follow channel Bukan Cuma Cerita, karena di sini yang dibagikan bukan sekadar horor, tapi kisah nyata yang meninggalkan rasa tidak tenang.